Ya, kita lanjutkan lagi bahasan di dalam Khazanah Islam episode kali ini, yaitu membahas tentang mari berdialog. Nah, di segmen 2 ini langsung kami serahkan kepada Prof untuk melanjutkan. Silakan. Iya, kita lanjutkan tadi ya. Jadi asyik memang dialog itu ya. Kenapa? Karena mencerahkan. Solusinya pun juga tidak ngotot-ngototan kayak debat ya kan. Iya. Nah, coba kita lihat tadi apa yang saya contohkan itu. Bayangkan janin pun diajak dialog. Ya, iblis pun juga diajak dialog. Nah, kalau ada orang, ngapain diajak dia orang nakal seperti itu mau diajak dialog? Jangan sombong. Allah yang Maha Kuasa itu pun mengajak berdialog dengan iblis. Ngapain anak kecil diajak berdialog? Allah, janin pun diajak berdialog. Ya, tapi tidak menafikan juga malaikat juga diajak berdialog, para nabi kan. Bahkan dialognya Allah itu kan terbuka. Ya. Seketika juga ada kan. Contohnya misalnya dalam banyak Al-Quran ini ada masih tafsir hadis nih kan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Hai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang menstruasi. Qul huwa atan fa'tazilun niza fil mahidi. Katakanlah bahwa persoalan menstruasi itu adalah persoalan biologis, bukan persoalan teologis ya kan. Ya, salunaka 'anil anfal dan seterusnya. Jadi ada dialog segitiga. Nah, itu satu contoh bahwa Allah yang Maha Kuasa pun membuka diri untuk berdialog. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mencintai, tidak menyukai, menutup pintu dialog, itu kelewat sombong tuh. Tuhan pun juga membuka peluang berdialog pada siapapun. Jangan pilih merek. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, para pemirsa ya. Jangan pernah membenci dialog, karena seringkali persoalan berat itu terselesaikan melalui dialog. Nah, persoalan kebangsaan kita selesaikan dengan dialog. Coba kita lihat para founding fathers kita kan. Ya, apa yang terjadi? Udah dirumuskanlah Pancasila itu ya. Piagam Jakarta pun juga ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, para pemeluknya kan. Nah, terus ada yang protes. Ayo, mari kita musyawarahkan, mari kita dialog. Keberatan teman-teman kita dari Indonesia Timur, wah kalau ini kami merasa tidak terwakili dengan pasal sila pertama ini. Bagaimana kalau diganti ketuhanan yang Maha Esa? Didialogkan, oke, no problem. Dan alhamdulillah itu rahmat buat kita semuanya. Jangan-jangan itu justru memang ketuhanan yang Maha Esa itu kan lebih fleksibel. Ya. Nah, inilah satu contoh bahwa siapa yang menempuh jalur dialog itu menempuh jalur Tuhan. Ya. Tapi siapa yang menempuh jalur otoriter, pemaksaan, indoktrinasi, itu bukan menempuh cara-cara divine. Nah, kita ingin mencontoh solusi yang terbaik itu adalah selesaikan dengan dialog. Kita lihat dalam Al-Quran kan, ada ayat dalam surah Ali Imran itu kan. Fa'idha azamta wa syawirhum fil amri, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Musyawarahkanlah seluruh persoalannya. Ya kan? Fa'idha azamta, kalau sudah sampai kepada ketetapan seperti itu, serahkanlah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai. Indah sekali ayat ini. Mencintai orang yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar puncak ya kan. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Cara memperoleh ikhtiar itu diperoleh melalui proses musyawarah. Ya, forum musyawarah itu dilakukan dengan cara dialog. Nah, kalau persoalan kebangsaan, persoalan rumah tangga, persoalan bisnis diselesaikan dengan cara dialog, menempuh jalur Tuhan seperti tadi, insya Allah itu akan ada berkah. Kenapa? Karena God way itu kan jalur Tuhan yang kita gunakan kan. Nah, maka itu juga dalam ayat disebutkan kan. Dalam berdakwah ini ada fakultas dakwah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu fi'il amar tuh. Ud'u ila rabbi. Berdakwalah ke jalan Tuhanmu itu. Bil hikmah, dengan penuh kearifan ya, dengan penuh understanding. Wal mau'idatil hasanah, jadi kita melakukan mau'idah, nasihat-nasihat itu dengan hasanah, dengan baik ya kan. Wajadilhum billati hi hasanah, itu wajadil mujadalah kan. Apa itu mujadalah? Itu mujadalah itu ya dialog, diskusi itu.
Tapi kalau mau berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu takdiliyahnya di situ kan. Kalau mau idahnya hasanah, tapi kalau mau berdiskusi ahsan. Ahsan itu lebih baik, ya kan? Setimbang dengan af'al. Karena itu kita perlu ya memahami vocab-vocab seperti ini. Ya, ada munaqasyah, diskusi antara penguji dengan yang diuji. Ya, ada musyawarah selevel dipimpin oleh pimpinan sidang. Ya kan? Ada muhadarah, percakapan biasa selevel juga. Ya. Ada muhadatsah, ngobrolan biasa gitu kan. Ada muhadatsah, ada muhadarah, ada musyawarah, ya ada munaqasyah. Ya. Ada mujadalah. Nah, itu istilah bahasa Arabnya itu mirip tadi itu ya, bahasa Inggrisnya itu kan. Nah, kalau kita menguasai vocab seperti ini, itu ada akhlaknya juga kan. Dalam hal apa kita harus menggunakan qaulan karima, berkomunikasi dengan bapak kita, orang tua kita, yang senior kita, dosen kita, qaulan karima, bahasa santun, ya. Ada lagi qaulan baligha, bahasa nyambung kan kepada orang yang selevel itu. Qaulan azima sudah diberikan peringatan berkali-kali, tapi nggak mau qaulan azima itu bahasa berat itu ya. Qaulan layinan itu perlu bahasa yang lebih clear, lebih jelas. Qaulan sadida, bahasa yang kuantitatifnya itu benar. Bahasa statistik itu kan jangan ada salah-salah data gitu kan. Jadi komunikasi dengan by data. Jadi luar biasa Quran itu ya. Qaulan karima, qaulan layinan, qaulan baligha, qaulan layinan, qaulan azima. Ada 8 itu konsep komunikasi dalam Al-Quran. Nah, kalau ini kita lakukan dalam bergaya dialog, pasti kita akan diterima semua pihak. Kelemahan kita karena kita tidak menguasai perbendaharaan metode diskusi, metode dialog. Kebiasaan kita itu mainnya emosi, tapi kalau orang banyak action ya kan. Kan ada Quran mengatakan ya, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu. Masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Mentok pintu ini, coba pintu yang lain. Mentok lagi pintu yang lain. Ya kan? 99 Asmaul Husna itu kan lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Pilih pintu yang tepat. Barusan beleposan dosa besar ya kan? Ketok pintu Tuhan. Apa ini pintunya? Al-Muttaqim, Allah Maha Pendenang. Waduh, ngeri ini, takut ini. Aku harus mencari pintu yang tepat. Oh ini, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Oh ini pintu saya. Tapi ngantri. Oh ada pintu lain, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ini juga bagus. Tapi masih mengantri juga. Oh ini ada At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Oh iya, tapi masih ngantri. Ar-Rahman, oh ini Maha Pengasih. Ini bagus. Oh ini Ar-Rahim, paling bagus. Jadi pintu-pintu rahmat rahimnya Allah itu lebih terbuka kepada pemaafan hambanya. Dan hanya satu pintu yang membahayakan, Al-Muttaqim, di antara 99 pintu itu. Jadi inilah contoh ya, bagaimana God way itu, jalan Tuhan itu kita lewati. Nah para pemirsa, dialog Tuhan dengan hambanya itu inspirasi buat kita. Siapa yang menempuh jalur Tuhan, maka solusinya pasti akan berkah. Ya. Saya kira ini nanti kita lanjutkan ya. Baik, Prof. Kita sudah mendengarkan dari Prof tadi ada beberapa metodologi dialog dalam Islam ya. Jadi yang penting di sana ada adabnya sebenarnya dengan yang lebih tua dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang hidup di era modern, sejak era tahun 90-an itu ada metode pola asuh anak yang mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Sampai akhirnya muncul generasi anak-anak sekarang yang kalau bertanya ya kalau mereka benar ya mereka nggak takut untuk berdialog, bahkan mungkin berdiskusi dengan yang usianya berbeda. Atau mungkin tidak jarang sekarang di media sosial karena merasa benar dan mereka sangat kritis, akhirnya langsung menuliskan apa yang mereka rasakan atau yang mereka dengar ke media sosial. Sampai akhirnya tanpa ada terasa tabayun, Prof. Nah ini akhirnya jadi permasalahan gitu. Karena merasa benar langsung dipublish, udah deh. Jadinya akhirnya ribut, heboh semuanya. Nah, bagaimana kita Islam di era modern ini yang metode komunikasinya tidak hanya dialog, tapi juga melalui
internet ya dan media sosial, sehingga kita bisa bijak juga dalam berdialog maupun lisan maupun tulisan, baik lisan maupun tulisan. Tentunya hanya di sini Profesor akan melanjutkan bahasannya dan kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan mahasiswa yang mau bertanya ya, dari UIN Syarif Hidayatullah, dari Formabi KIP. Nggak salah kan saya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal.